Pertama-tama saya perkenalkan dulu diri saya Gedut Suamike dan sebenarnya istri saya tercinta, Yohana Sudiani. Di situasi itu di bulan Maret tersebut masih bisa teratasi lah karena ada nyepi atau ada yang kemudian di bulan April Mei sudah mulai terasa. Di situasi itu sangat ya lumayan kita harus berjuang dengan situasi yang mungkin tidak normal untuk semuanya tersebut permasalahannya. Terus kita mengadakan apa namanya promo-promo. Kita kerjasama dengan para supplier, kita mendiskusikan bahwa situasi ini sulit dan penjualan drop sampai 30%-an ya. Sampai 30%. 30%-an sampai turun. Itu di April, Mei, Juni itu sudah terasa. Jadi kita untuk menyikapi itu kita antisipasi dengan bekerja sama dengan para supplier. Kita minta misalnya ada promosi atau apa yang bisa misalnya kita beli 281 one buy one get one free seperti itu. Jadi mereka juga para supplier juga memberikan feedback yang baik. Kita punya member juga. Jadi setiap 6 bulan itu kita adakan untuk buka poin istilahnya. Jadi misalnya untuk mendapatkan poin yang banyak itu mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik untuk para pelanggan. 17 tahun ya, 17 tahun sudah kita menjalani. Berawal dari sebuah warung, itu diawali dari sebenarnya istri saya yang pertama. Istri saya yang buka jaga warungnya tersebut. Nah sedangkan saya bekerja di sebuah film manajemen. Kembali kita start, saya nggak bisa diem. Terus saya mau pergi diajak teman ke Belanda mau nyoba. Terus jadinya nggak jadi karena situasi juga ibu juga udah lingsir dan saya paling dekat sama ibu disuruh standby di Bali aja. Terus dibuatinlah kita toko dari satu berawal di satu. Nah kemudian waktu itu saya masih bekerja di film manajemen kan sudah kenalan lah waktu itu, dan saya sampaikan sering berkunjung, saling bisa lah akhirnya ketemu, saling bantu. Jadi sore pulang kerja ya saya ikut barang bantu lah mungkin sampai 2000 ya komputer kan ikut barang lagi belajar, saya bantu inputin barang. Nah setelah itu ya berjalan dengan sendirinya mulai memakai komputer. Kami menikah di tahun 2005, kemudian kami putuskan juga. 2006 saya berhenti bekerja dan 2006 tersebut start awal saya dan ya kami mulai belajar retail itu mendalami sekali. Belajar ya dengan itu apa yang seperti itu. Dan kemudian 2009 baru mengembangkan toko yang kedua yang di Pandai Putri Bulan. Seperti itu. Sebenarnya Pandai Putri itu namanya ini istilahnya kalau di Bali itu Pandai itu kan sorok. Sorok. Kebetulan sebenarnya saya pasang istri saya yang Pandai karena warung tersebut awalnya sudah bernama Pandai Putri. Nah saya atas karena kebaikan keluarga istri juga, saya tidak ingin saya perantau datang dari Jembrana ke Sanur. Saya ingin mengabadikan ini, inilah hidup saya seperti itu. Maka tetap menjadi nama itu akan saya bawa Pandai Putri. Tetapi kadang-kadang pelanggan juga bilang Putri yang pandai. Setelah dari pelanggan, karena dengan Pandai Putri dibilang, kalau bule-bule sering bilang Pandai Putri seperti itu ya. Tapi sebenarnya Pandai Putri itu seorang dari istri. Kemudian di 2009 itu kita menyewa suatu tempat, suatu lahan kita bangun. Di 2010 itu kita grand opening Pandai Putri Buyan di Jalan Danau Buyan nomor 3. Tapi nanti tahun depan kita akan ada pengembangan satu di daerah Panjer kita adakan pengembangan. Berawal dari yang
tadi kita balik di Buyan tersebut. Setelah dari Buyan sempat saya mencoba di alat tulis kantor TK, ya jual buku ada apa, jadi saya bikinin satu ruko kita sewa. Sekalian waktu itu bikin 2 tempat di Dukan Bilok sama di Atas Surang, Jalan Atas Surang. Pada saat itu belum semua pegang gadget, masih setiap buku itu masih dibutuhkan lah, buku tulis pulpen dan apa. Tapi setelah tahun 2012 agak menurun, 3 tahunan ya, 2012 2013 lah kalau nggak salah, itu mulai menurun. Kita saya balik lagi over lagi, kemudian saya ambil tempat ini Pandai Putri Bantul, kita buka di sini, kemudian toko peralatan semua kita move ke sini, kita buka Pandai Putri lagi. Kalau di Pandai Putrinya ada 3, kemudian divisi elektroniknya ada 1, Sanur Elektronik, kemudian untuk baby shopnya 1, Pelangi Baby Shop, kemudian pengembangan ke warung makanan, Warung Ayu. Kebetulan istri saya biar gampang WA Warung Ayu. Secara umumnya itu adalah kebutuhan pokok sembako. Kemudian untuk home care dan kemudian body care-nya juga untuk tubuh. Kemudian untuk fashion juga kita menyediakan juga pakaian adat, seperti itu. Kemudian pakaian anak-anak dari baby sampai kidnya juga kita sediakan. Tapi yang terkonsen kita sekarang adalah pengembangan untuk di situasi ini adalah di fresh food, sayur-sayuran yang harganya masih bisa kita dijangkau lah. Saya memang dari kecil itu, dari sebelum sekolah saya udah bisa cari uang. Dulu saya ada grup tari, saya nari untuk anak-anak dulu kan pariwisata masih bagus. Saya sebelum sekolah itu saya udah bisa cari uang sendiri. Nari di hotel, saya punya grup tari sendiri. Habis itu ada waktu luang pagi kalau nggak sekolah kita di bantu ibu di pasar. Ibu kan bersaudara, anaknya 7, saya anak yang paling terakhir. Saya paling dekat sama ibu, apa-apa pasti saya. Terus ya saya belajar di sana lah. Bapak nelayan, jiwanya sama kayak suami saya nih, jiwanya sama banget. Bapak yang jaga bantu jaga anak, ibu yang bisnis di pasar. Soalnya anaknya 7 kan, semua udah kuliah semua, anak 7 berat banget tuh, 7 anak sekolah. Sekarang udah ada jadi dokter, pengusaha, sudah ada semua. Saya dari kecil sudah di pasar, bapak ibu pedagang, dan kebetulan bapak saya adalah pedagang pada zaman dahulu kala, pada tahun 40-an itu sudah jualan. Kemudian sewaktu saya SD dididik oleh bapak sama ibu, memang dikasih uang bekal sekolah, tapi kita bisa improve lagi. Saya jualan es. Musim panen di Jembrana itu kan sawahnya luas. Kalau di sekolah, di SD, di sekolah sendiri kan dibawain juga es itu. Nah, jadi jam belajar jam 7, kemudian kalau misalnya kalau istirahat mungkin jam 9, jam 8 itu jam 9 pagi langsung dah ke ruang guru, ngambil ke ruangan gurunya, ngambil es tersebut. Jadi saya di depan pintu kelas, saya buka esnya, jadi teman-teman tinggal ngambil, bayar. Kemudian kan setelah itu setoran, pokoknya istirahatnya kalau nggak salah 15 menit ya, 10 menitan itu sudah terjual. Nah kemudian saya setoran sama guru. Nah gurunya ngasih dah ongkos, misalnya bawa 25 dapat 250 rupiah, 25 es misalnya laku dapat 250. Nah dari 250 ini
saya bisa jajan, tapi jajannya jangan lama-lama, ya 2 menit lah, tank itu buat sekolah masuk lagi. Tapi sebenarnya saya juga nggak nyangka untuk masuk ke retail karena basicnya kan pariwisata, saya bekerja. Tapi panggilan jiwa itu tidak bisa menolak untuk jualan. Sempat kerja di salah satu hotel, apa ya, nggak nyaman ya, rasanya itu beda rasanya itu. Kita bekerja dalam 1 bulan, kemudian jadi orang bulanan ya, seperti itu. Jadi saya berpikir saya balik lagi ke kampung, buka usaha bengkel, bangkrut 3 tahun, belajar dari itu, kemudian balik lagi. Tantangan kita pernah bom Bali 2 ya, pernah 2007 kena krisis yang lumayan juga kena. Kemudian sempat Gunung Agung waktu itu kan sempat juga. Tantangannya adalah kita apa ya, sangat kadang-kadang kan ekonomi sangat menurun, tapi menurut saya tantangan itulah yang membuat kita untuk bisa tetap survive, kita bertahan adalah kita menguatkan tim. Kami punya tim kami bisa meyakinkan mereka kita harus tetap survive. Apalagi situasi seperti pandemi sekarang ini yang yang mungkin ini yang paling tantangan yang paling hebat. Saya sangat optimis sekali, meskipun prinsip saya begini, seperti orang di pasar. Semua orang jualan sayur, jualan banyak juga kan, seperti itu. Kadang-kadang jualan ikan 1 deret, ikan semua. Menurut saya sih kalau rezeki itu sudah masing-masing sudah punya dari garis tangan di atas, sudah memberikan. Rasanya untuk ketakutan itu tidak sih menurut saya. Selama kita masih bisa berinovasi, kita harus bisa menggali. Sebenarnya retail ini luas sekali, banyak yang harus bisa kita angkat, yang kita berikan juga ke masyarakat. Harus bisa, pokoknya kreatif lah untuk sesuatu itu. Memang kan sekarang banyak sekali muncul yang seperti itulah, tapi menurut saya keberagaman itu lebih bagus sih menurut saya. Kerja sih yang terpenting adalah kita yakin, kita bisa dengan tim. Terus kita ada seperti misalnya kita ada ide supplier, misalnya ada produk ini dan kita lihat, kita pelajari juga di data penjualan, ternyata bagus, ini bisa kita untuk promosi, kita ambil data tersebut, kita ambil barang tersebut, kita promosikan. Seperti itu. Kita itu mendidik tim itu tidak selalu harus targetnya uang. Kita didik tim targetnya harus sekian, tidak monoton harus uang dulu. Kita bisa hidup dari apa namanya, berinovasi, terus ngasih pelayanan terbaik lah untuk mereka. Pokoknya berjuang yang terbaik untuk mereka, itu pasti akan ada hasil. Posisi kesekian lah yang itu. Tapi kita buktikan dulu, kita coba, kita growth dulu perusahaan kita explore. Jadi itu pasti akan mengikuti. Kita ada HRD dia ada 2 orang, terus kita manage terus bagaimana caranya untuk membimbing lah, bukan mendidik orang-orang yang kayak milenial sekarang, beda sama yang dulu. Pokoknya kita setiap hari itu ada program di briefing untuk bagaimana tim itu happy bekerja, tidak terpaksa bekerja. Ada 1 minute ketawa, video kita sediakan, TV dan slide di masing-masing outlet kita siapkan slide-nya setiap hari. Itu kita memanage tim kita dengan baik. Setiap bulan kita kumpulin tim inti untuk monthly meeting. Kita monthly meeting tidak membicarakan uang ya. Palingan kita kasih persiapan untuk motivasi, Pak ya. Kadang-kadang kita games yang begitu-begitu kita biar mereka itu tidak terlalu tertekan sekali. Keinginan kami ya Pandai Putri bertahan, tetap melayani masyarakat dengan baik. Istilahnya harus
harus bisa meningkatkan dari sisi pelayanan, sisi mungkin di harga harus kita bisa kompetitif lagi. Untuk anak-anak muda milenial zaman sekarang, saya ada satu hal yang perlu saya sampaikan, jangan takut untuk menjadi pengusaha. Karena di Bali ini saya lihat kepinginnya harus jadi pegawai negeri, mau jadi pegawai atau jadi apa seperti itu. Dan saya lihat di Bali hanya beberapa ya cara pengusaha namanya jarang saya lihat. Kenapa seperti itu? Tapi menurut saya sih jangan takut perlu jadi pengusaha. Tapi untuk mengawali kita harus belajar, mau menerima masukan dari tempat lain atau dari orang lain, dan mau mengimplementasikan itu apa yang kita dapat, kita coba dan mencoba. Itu saja sih. Terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada mertua saya tercinta, Nimade Rini, Ibu ya, Nimade Rini benar ya. Kemudian Imade Sukarte, Imade Sutarne, kemudian Niwayan Weti. Terima kasih banyak atas supportnya, sehingga kita Pandi Putri ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya juga ucapin terima kasih kepada almarhum mertua saya yang baik sekali, terus sama kakak saya, kakak ipar yang di negara di Bukutu, Swadani dan di Nyoman. Ya sedikit tidak mereka juga ikut membangun, andil dalam kita sampai sekarang ini. Terima kasih banyak. Ya, kalau dari saya, jadi terus terang pengalamannya tidak hanya mengenai di pekerjaan semata yang saya dapat, jadi yang saya dapat juga terkait dengan bagaimana istilahnya memaknai hidup. Ya karena saya juga orang perantau kebetulan, jadi dari istilahnya itu belum tahu apa-apa, nggak terlalu paham bagaimana pekerjaan dan hidup, dan di sini Bapak dan Ibu komisaris direktur yang yang membimbing sekaligus ya, karena kalau kita tuh tidak hanya di pekerjaan itu tidak hanya sebagai istilahnya yang dipercayakan sebagai salah satu ini ya dipercayakan untuk mengembang di salah satu bidang, namun kita tuh juga ya dianggap sebagai keluarga sendiri, sebagai adik seperti itu ya. Itu sih ininya yang kita dapat, jadi luar biasa sekali untuk kita di sini. Kalau dari saya mungkin saya pertama kali bergabung di sini kan tahun 2004 ya. Banyak belajar, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan di sini. Dulu saya hanya tamat SMP. Jadi Bapak dan Ibu membimbing saya di sini dari saya belum tahu apa-apa. Jadi di komputer saya dulu nggak tahu. Jadi diajarkan saya begini cara pemakaiannya, sehingga saya nambah wawasan yang di sini yang saya dapatkan di Pandi Putri. Jadi rekanan kerja juga dari saya nggak tahu apa, ya tahulah yang namanya bekerja dengan tim itu bagaimana. Jadi ya banyak ilmu dan pelajaran yang saya dapatkan. Ya, harapan kalau dari saya, jadi untuk Pandi Putri Group ya Sengkara, jadi semakin ke depan kita semakin mateng, jadi dalam baik itu dari sistem yang sudah ada maupun dari bagaimana nanti pengembangan ya, karena sekarang jadi istilahnya itu makin banyak tantangan ataukah istilahnya ya tantangan tadi atau challenge pasar istilahnya yang harus kita bisa ikuti. Jadi demikian kan sekarang banyak istilahnya itu ya, kalau dulu mungkin kita belum ada istilahnya kayak online, jadi online shop atau apa gitu kan. Sekarang yaitu pengembangan yang tetap harus kita update dan Sengkara. Jadi pengembangan kita untuk di Pandi Putri Group menjadi
tetap menjadi pilihan untuk masyarakat secara umum. Mungkin hampir sama dengan Pak Kadeknya. Jadi ke depan kita berharap si Pandai Putri tetap bisa berkembang di tengah masyarakat. Jadi menjadi swalayan yang menjadi pilihan masyarakat lah untuk kita khususnya di area Sanur.